3 hari kami drop, kalau keluar bisian daripada hati kami ingin pergi dari daerah situ. Kalau di rumah ingin bunuh diri. Sampai mau bunuh diri? Panik bunuh diri. Pertama dari Tausiah Ustadz Mansur, kami makmum di belakang beliau dari awal riadah-riadah yang disampaikan sehingga akhirnya dari detik-detik menginjak tanggal ini hampir 3 bulan yang fullnya 10 hari kami dalam doa akhir, ya Allah pertemukan kepada kami hamba yang telah mengantarkan mengenal Engkau. Itu yang sampai saya nekat riadah-riadah yang paling banyak saya dapat dari beliau. Kalau kondisi itu waktu itu dalam ekonomi 1 batang atau daun karet tidak punya. Justru melihat Tausiah Ustadz Mansur, kalaulah dalam keadaan punya itu berjuang itu biasa, itu yang terngiang. Tapi dalam keadaan tak punya Anda mampu menyambut berjuang itu luar biasa. Pertama, salah satunya tidak ingin hidup lagi. Itu yang betul-betul memukul kami, ingin betul bertemu dengan beliau, yaitu Haji Ustadz Yusuf Mansur ini. Nah, waktu itu kami kembalikan lagi ke Tausiah Ustadz Yusuf Mansur, tulis, lakukan dalam impian apa? Dream point itu. Terus kami tulis waktu itu kami ingin memegang 150 juta ya Allah. Saya tulis, benar-benar tulis di kertas. Benar-benar itu terjadi, kami memegang uang itu dari bank tertentu sehingga 150 saya belikan kebun. Berjalan 3 tahun itu harga karet jatuh, drop. Kalau kami jual lahan itu tidak mencukupi, sedangkan jaminan itu milik mertua. Jadi dalam hati kami, kalaulah itu sampai pegawai bank itu datang, perasaan kami memikirkan tidak ingin satu kata melukai orang tua. 3 hari kami drop, kalau keluar bisian daripada hati kami ingin bunuh diri. Racun tikus yang 35.000 itu sudah nggak ada 10 cm dari mulut. Tapi kami memikirkan sekali lagi, ingat Tausiah Ustadz Mansur yang mengatakan kalau kamu andalkan istri, istri tidak mampu lagi menolong kamu. Kalau kamu andalkan harta, ternyata hartamu nggak mencukupi. Kembali kami sholat, pasrah dengan yang kuasa. Mohon begini katakannya Ustadz Mansur, ya Allah kami mohon ampun karena mungkin kami banyak dosa, tidak mampu membayar bank ini, tapi tolong ya Allah bank jangan sampai nyita aset itu, dan tolong ya Allah apa yang kami beli dari ini tidak jual. Alhamdulillah sampai 2017 tidak terjual, sampai bank 2 tahun itu tidak datang. Bahkan suatu ketika kami hari Senin itu bilang, udah 2 tahun berjalan kok nggak ada yang datang bang, padahal orang 1 hari 2 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan dikasih peringatan yang keras, bahkan dilelang banyak. Nah dari situ kami bilang begitu, Jumat datang si pegawai bank tersebut bilang, Pak Zainuddin kami sini tidak minta ansuran, tidak tanya, tapi kami kesini jalankan tugas. Pak Zainuddin tolong terus terang pada kami apa kendalanya. Terus kami bilang, Pak sebenarnya kami ada uang 43 juta, tapi uang itu bukan uang kami, uang amanah untuk musola, makanya ada material di depan rumah. Terus nggak apa-apa Pak, sampai selesaikan musola. Itu yang lagi kami lebih dekat dengan Tausiah Ustadz Yusuf Mansur. Artinya tadinya 40 juta itu kalau emang bank minta ya mau nggak mau harus dikasih. Iya, tapi dalam hati kami malah banknya nyuruh nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Kami tawarkan, tapi kami terus terang tidak mungkin kami bayarkan. Ini ada uang tapi nggak mungkin saya. Ini malah bisa bangun musola. Bangun musola. Sekarang sudah 4 musola itu terbangun yang dari Oman. Wah, jadi dari bangun 1 malah 4 lagi dari sudah. Oman. Kalau dari Oman itu ceritanya salah satunya pernah ada orang datang yang ingin jadi anggota dewan, kemudian dia datang mohon doanya Pak Zainuddin, saya ini jadi ndak. Saya ingat kembali ke Tausiah Ustadz Mansur bahwa kalaulah apapun adukan Allah, insya Allah nggak ada yang mustahil. Bahkan kami pernah diajak di Hotel Inayah Palembang, silaturahmi seluruh kader PKS. Kemudian dia tanya kembali di depan meja itu, apa mungkin saya jadi? Saya jawab dengan keyakinan, kembali ingat Tausiah Mansur itu ke Allah. Saya jabat tangannya, walaupun seluruh batu marta nggak ada yang milik, saya yakin
kamu akan jadi, tapi tolong jaga, saya tidak ingin uang seberapa pun, nggak ingin, saya hanya ingin Anda amanah. Itu dari situ kemudian musola itu? Iya, musola. Iya. Beliau berterima kasih setelah jadi dilantik. Ketika istri saya sakit, saya nggak bisa datang, diundang. Nah, ke Muncak itu dia setelah berjalan tinggal plafon musola itu namanya 43 juta lagi, itu bekas kolam, jadi konstruksi kami harus lebih kuat, terbentur dana. Tapi kembali saya ingat, saya jangan adukan orang. Kami sujud terus minta ampun, ya Allah, kami tidak mau berkhianat kontraktor Oman ini, tapi tolong ya Allah selesaikan keramik ini. Dari mana uangnya dan siapa saya nggak tahu. Nggak ada satu minggu kawan yang pegawai kecamatan itu datang telepon, Mas Din datang ke kami, saya ada apa, datang saja. Kami datang ke situ, tolong lihat keramik di gudang itu, bawa, mau saya bersihkan. Pas alhamdulillah itu dipasang 36 meter dalam musola itu. Subhanallah. Persis gitu ya? Persis. Kami sebelum bawa balik keramik itu, si pemberi keramik tadi bilang, tapi ada syaratnya, sudah naik di pick up itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kami mau jodoh dengan wanita ini, tapi kedua orang kami tidak merestui. Tapi tolong rahasiakan selama saya belum jadi istri. Demi Allah itu saya rahasiakan sampai hampir 1 tahun perjalanan itu. Kami sudah. Setelah itu acara resmi, diundang kami sekeluarga, duduk makan bersama ini. Saya tunjuk dengan istrinya, Mbak, tahu nggak sampean bisa jodoh dengan ini karena ada satu tanaman suami. Tapi saya rasakan demi Allah 1 tahun lebih calon suami Anda ini bersedekah keramik kalau hanya minta suruh doakan. Jadi saya pegang doa itu, alhamdulillah itu pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat besar kalian, ikuti kisah kami di kuliah wisatahati.com. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk berubah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.